Halo Sobat UGM Channel, balik lagi ke podcast Pojok Bicara bareng aku Gepsi. Nah, hari ini kita bakal ngobrolin tentang hal-hal yang sedikit serius, yaitu mungkin levelnya agak lumayan serius gitu kali ya. Nah, di sini aku nggak sendirian, aku udah ditemenin sama 3 temen yang lain. Nah, oh ya, for your information, sebenarnya mereka tuh baru aja balik dari Korea loh, Desember lalu. Nah, mungkin setelah Sobat UGM Channel tahu ini, kayak Sobat UGM Channel tuh kepo gitu, kayak kok bisa mereka ke Korea, ikut program apa, terus abis itu ngapain aja sih mereka selama di sana. Nah, di sini kita bakal tanya-tanya sama mereka, khususnya tentang program Edwing. Halo teman-teman. Halo. Mungkin bisa perkenalan dulu kali ya, nama terus prodinya. Oke, halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama aku Destia Rizky Haryanto dan aku dari program studi politik dan pemerintah. Salam kenal. Halo, aku Aisyah Putih Kurenin, biasa dipanggil Irin, dari program studi Ilmu Komputer Angkatan 2022. Salam kenal. Halo, aku Nasional Rahal Awal, biasa dipanggil Nashwa dari Prodi Sejarah Angkatan 2022. Salam kenal. Oke, nah tadi kita mungkin udah sempat mention ya di awal, kayak kalau kakak-kakak ini tuh baru aja pulang dari Korea gitu. Nah, mungkin boleh dijelasin nggak sebenarnya tuh ke Korea tuh ngapain aja, terus itu termasuk dari program apa gitu? Oke, jadi kita tuh kemarin ke Korea dalam rangka program Asian Pacific Women Information Network Center yang bekerja sama dengan UNESCO dan juga beberapa kampus yang ada di Asia Tenggara, salah satunya di Indonesia dan salah satunya juga UGM gitu. Nah, organisasi ini kan dari Young Women's University, tujuannya itu untuk empowering women and gender equality through ICT learning and leadership. Oke, dan juga di lembaga ini tuh bukan cuman untuk UGM aja, tapi mereka juga kerjasama sama universitas di kawasan Asia Tenggara, kayak universitas di Kamboja, Laos, kemudian juga ada Vietnam. Oh gitu, berarti di dalam Edwing tuh kira-kira ada programnya lagi nggak sih? Mungkin kayak ada dibagi-bagi lagi programnya apa gitu? Ya, ada. Jadi di dalam Edwing yang kita ikutin sendiri itu ada 3 program. Yang pertama Digital Entrepreneurship, yaitu aku. Yang kedua ada Leadership, dan yang ketiga itu ada Hackathon. Gitu. Jadi ada 3 program. Berarti kalau kakak ini tuh ikutnya programnya satu-satu apa gimana tuh? Boleh dijelasin nggak? Ya, kita beda-beda. Kalau aku Digital Entrepreneurship, kalau aku Digital Training. Kalau aku Leadership Training. Kayak apa tuh bedanya dari 3 program itu tadi? Oke, kalau programku yaitu Digital Entrepreneurship itu intinya adalah kita bagaimana caranya untuk mengempowering women, anak muda, perempuan untuk bisa power di bidang digital entrepreneurship atau bisnis gitu. Jadi intinya kita buat startup tentang bisnis gitu. Kalau aku sendiri Digital Training itu kemarin training tentang biasanya kayak coding gitu. Nah, itu dari proses desain sampai development aplikasinya. Kalau aku sendiri sebenarnya hampir mirip sama programnya Mbak Destia, yaitu Leadership Training, karena di Leadership Trainingku itu kebanyakan tentang entrepreneurship, jadi kepemimpinan di bidang entrepreneurship. Di situ kita belajar juga cara bikin startup idea, terus gimana strateginya buat bikin startup, step-stepnya gitu. Berarti emang macam-macam gitu ya di dalam program-program itu. Nah, berarti ini nggak terbatas gitu ya buat kayak prodi apa, misalnya kayak khusus saintek doang nih, atau sosum doang gitu, nggak kan ya? Semuanya bisa ikut. Oke. Nah, terus aku mau tanya nih tentang rangkaian pendaftaran, mau dari pendaftaran, terus kira-kira di dalam situ tuh ada program persiapannya, kayak training dulu, atau gimana sampai kita ke Koreanya gitu. Mungkin bisa dijelasin nggak? Oke, kalau program aku singkatnya itu awalnya aku daftar dari email. Jadi kita ngisi form, terus juga kita disuruh bikin essay singkat tentang motivasi kita untuk ikut kegiatan Edwing ini. Kemudian ketika udah dipilih melalui proses seleksi dokumen, kita mengarah ke wawancara. Setelah wawancara dan sama pihak PIKA UGM-nya, nanti kita baru dipilih dan ikut Digital Entrepreneurship yang online. Nah, setelah itu kita diperlombakan lagi Digital Entrepreneurship online-nya dari beberapa negara itu, kemudian kita baru dipilih untuk satu kelompok ke Korea, gitu intinya sih gitu. Kalau kakaknya? Kalau aku karena aku Digital Training, jadi pendaftarannya kurang lebih sama, cuma Digital Training itu kemarin kita offline di UGM, tepatnya di Perpusat, terus kita diambil dari 40 peserta, jadi 4 peserta untuk maju di hackathon-nya di Korea. Oke, kalau aku juga awal tahu program ini juga dari email, terus kepoin Instagramnya Pika, terus habis itu daftar juga kurang lebih sama berkas-berkas. Terus kalau aku tuh nggak ada seleksi wawancara, jadi langsung diumumin di email
Terus habis itu kurang lebih ada 40 orang juga satu kelas yang leadership itu. Terus nanti di hari terakhir itu kita presentasi tentang startup kita, startup idea, business idea. Habis itu dipilih satu kelompok buat mengikuti advance workshop ke Koreanya gitu. Oh, berarti kayak di drakor itu nggak sih? Kayak drakor startup gitu? Iya, betul. Mirip Oh, gitu. berarti mirip-mirip kayak gitu Iya. ya? Tapi bedanya ini kayak khusus mahasiswa gitu. Nah, aku mau tanya lagi nih, kayak tadi kan mungkin bagian pendaftarannya. Nah, sebelum pergi ke sana itu kan ada program training ya? Itu program training itu bisa dijelasin nggak sih tujuannya tuh untuk apa? Kalau aku sebenarnya program trainingnya ini untuk menentukan ya, karena sebelumnya itu ada 20 mahasiswa yang ikut dari UGM. Nah, terus nanti dilombakan juga di online ini. Terus nanti diseleksi nih siapa 4 mahasiswa yang beruntung lah istilahnya gitu untuk mendapatkan advance workshop di Korea gitu sih. Kalau kakaknya yang lain juga sama atau gimana tuh? Sama sih, mirip-mirip. Oh, sama. Kayak seleksi juga. Terus kayak selama keberangkatannya ke sana tuh akhirnya gimana gitu selama di sana? Kayak belajarnya gimana? Terus bisa dijelasin nggak? Oke, kalau menurut aku belajar di sana tuh sebenarnya sangat beda banget sama kayak di Indonesia, karena kita tuh di sana bangunnya tuh jam 8, terus juga nanti selesai acara tuh bisa jam 6, bisa jam 7 gitu. Dan kita di sana tuh benar-benar dari pagi sampai malam tuh diskusi terus mengenai topik-topik yang emang udah disusun dan juga pembicaranya dan narasumbernya itu dari orang-orang keren banget. Jadi kayak ada juga kemarin tuh ngehadirin salah satu CEO dari aplikasi terkenal di Korea Selatan gitu sih. Gitu. Kalau dari kakaknya? Kalau kemarin, kalau dari digital training itu kan kemarin di Koreanya hackathon. Nah, di hackathon ini sendiri kita diajarin HTML, CSS, Figma, sama Notion. Nah, di sini kita benar-benar diajarin dari awal, dari basic. Jadi, buat yang belum ngerti sama sekali itu gak merasa ketinggalan gitu untuk di hackathon ini sendiri. Nah, kita selama beberapa hari di sana, akhirnya untuk di final day itu kita ngepresentasiin final project yang nantinya bakal dinilai sama jurinya. Oke, mungkin karena yang di Koreanya udah dijelasin sama Mbak Desia sama Irin, mungkin aku mau jelasin lebih detail yang di UGM-nya. Jadi kalau yang di UGM itu pelaksanaannya juga hampir mirip, sekitar 1 mingguan. Hari pertama itu kayak cuman opening ceremony, terus hari kedua, 3, sama 4 itu benar-benar yang training yang ketatnya banget gitu. Jadi kita di situ diajarin tentang yang pertama tuh introduction to entrepreneurship, terus kemudian business model, terus business model analysis, kita bikin kayak canvas bisnis gitu. Terus kemudian yang terakhir itu kita bikin business idea, itu yang agak tricky sih, soalnya kan dari sekian banyaknya bisnis, kita tuh jadi bingung mau yang di bidang sosial atau yang di bidang teknologi atau yang di bidang apa gitu. Kalau yang aku pas itu bikinnya bisnis di bidang teknologi, jadi kita bikin semacam box untuk menyimpan sayuran, jadi tuh biar sayurannya tuh tahan lama dan juga ada kayak temperatur suhu dan pokoknya kayak apa sih dielaborasikan dengan teknologi. Jadi pas itu aku juga gak cuman dari prodi sejarah doang, banyak prodi lainnya. Di timku itu ada dari prodi biologi sama pertanian. Nah terus di hari terakhir, yaitu di hari kelima atau hari Jumat itu kita presentasi sekitar ada 10 kelompok. Nah di presentasi itu kelompok itu alhamdulillah menang jadi juara pertama. Nah kita tuh pas itu ngiranya 4 orang yang dipilih tuh dari beda-beda kelompok, ternyata yang dipilih itu satu tim gitu loh. Jadi kayak kita kaget, oh satu tim bakal ke Korea gitu. Jadi kayak kaget gitu, senang juga sih. Mungkin bisa dijelasin nggak, selama tadi kan rangkaiannya tuh ada banyak banget tuh, kayak dari mulai pendaftaran, habis itu training, sampai ke sana gitu. Nah outputnya tuh apa sih sebenarnya selama sampai di sana, sampai kalian pulang ini, kira-kira output yang dihasilkan tuh apa? Kalau aku sih outputnya tuh kita kayak bikin startup tentang, pokoknya tuh kalau dari tim aku sendiri pengen bikin startup yang bisa berguna bagi masyarakat gitu. Karena visi misi kita kan pemberdayaan perempuan ya, dan aku juga saat mau membuat presentasi itu kita juga pengen untuk empowering women juga gitu. Dan salah satunya kemarin aku buat aplikasi untuk storytelling gitu untuk ke anak kecil perempuan, bagaimana tuh Disney itu memframing
figur perempuan itu figur yang lemah gitu. Nah itu sih outputnya. Jadi nanti kita presentasi di depan juri, kita juga dinilai sama jurinya itu. Kemudian output lainnya adalah kalau dari aku sendiri itu aku jadi ngerasa punya power tersendiri gitu dari agenda yang dilaksanakan oleh admin kemarin. Kalau dari aku mungkin outputnya itu selain tadi ada final project-nya, itu kita juga bisa dapat koneksi yang banyak dari beberapa negara. Terus ada skill-skill baru yang sebelumnya di UGM sendiri kita belum pernah pelajari, tapi bisa kita pelajari lewat program ini. Terus selanjutnya program ini sendiri kan tujuannya menghasilkan future female leaders bagi setiap negara-negaranya masing-masing. Iya, kurang lebih sama juga, dan tambahannya tuh bisa untuk nge-improve skill bahasa kita, terutama bahasa Inggris. Karena selama training, meskipun tuh di UGM maupun di Korea itu full semuanya pakai English. Jadi benar-benar nge-trigger kita untuk ngomong pakai bahasa Inggris. Dan ini kan kayak skill buat untuk bisa berkomunikasi secara global, secara internasional. Jadi pas di UGM sendiri, kita meskipun satu tim orang Indonesia juga tetap pakai bahasa Inggris. Pas di Korea juga ada teman-teman dari Laos, Vietnam, terus di Kamboja, dan semuanya juga pakai bahasa Inggris yang benar-benar kayak bisa meningkatkan kemampuan bahasa kita lebih baik lagi gitu. Nah terus tadi kan mungkin kita udah cerita-cerita tentang teknisnya gitu. Nah di sini aku mau tanya nih, selama di sana tuh ada nggak sih momen-momen atau kira-kira pengalaman-pengalaman apa yang didapetin selama di sana, khususnya tentang culture shock gitu kan? Mungkin selama ini kalian belum pernah gitu kan studi di Korea, meskipun waktunya cuma seminggu, tapi kayak bisa dijelasin nggak sih ada pengalaman apa gitu yang menarik selama di sana? Oke, kalau buat aku sendiri yang bikin impress juga sama organisasi adminnya dan penyelenggara di Sokyo Women's University itu adalah cara mereka menata jadwal kita gitu. Jadi jadwal belajar kita itu benar-benar dari pagi sampai malam, dan itu menurut aku culture shock gitu. Karena di Indo tuh kita kayak bebas gitu kan, jadinya kayak pagi berapa jam, habis itu siang berapa jam. Nah kalau di sana tuh udah diatur benar-benar kayak istirahat kita berapa jam, kita sholat juga dihitung berapa jamnya gitu. Jadi itu adalah culture shock buat aku gitu, karena di sana tuh benar-benar padat banget gitu jadwalnya. Kemudian paling itu sih yang tadi juga kita cerita-cerita tentang sarapan. Jadi di sana tuh sebenarnya kan di hotel kan kita stay-nya. Nah aku tuh nggak tahu kalau di situ tuh di samping makanannya tuh ada tulisan kayak pork dan lain sebagainya kan. Nah pas itu tuh aku ngambil dimsum. Nah alhamdulillahnya ada Irin yang mengingatkanku kalau di sana tuh ternyata dimsumnya tuh pakai pork gitu. Jadi aku nggak bisa makan, bahkan aku udah ngambil sama sausnya juga, ciri sausnya juga gitu. Jadi akhirnya aku nggak bisa makan deh. Itu sih culture shock yang aku alamin selama di sana. Kalau Kak Irin? Nah, kalau aku sebenarnya bukan culture shock, tapi kayak tantangan buat bareng-bareng sama kelompoknya sendiri itu tadi berkaitan dengan bahasa ya, karena bahasa Inggris kan bukan first language bagi semua orang, semua anggota tim. Jadi nyatuin ide bagi masing-masing orang untuk jadi ide final untuk final project-nya itu benar-benar susah. Language barrier itu benar-benar salah satu halangan yang paling berat bagi aku. Terus kalau pengalaman yang paling memorable sendiri, menurut aku itu transportasi di Korea itu benar-benar bagus. Jadi kita kemana-mana tuh benar-benar tinggal jalan, naik bus atau bisa lewat subway, itu dipermudah banget kita, karena di sana Google Maps itu nggak berjalan ya. Jadi kita bisa download Nevermap atau Papago buat translate bahasanya, dan itu benar-benar impress aku banget untuk transportasi di Korea sendiri. Oke, kalau aku mungkin impress sama kebiasaan jalan kaki mereka. Jadi kalau di Indonesia kan apa-apa enak kayak naik motor, deket juga paling 100 meter naik motor. Kalau di sana tuh semua orang benar-benar kayak jalan kaki semua, entah itu muda, anak-anak, cewek, cowok, orang tua, semuanya tuh pada jalan kaki. Dan aku kan sebelum program dimulai, jadi kan kita dari hotel dijemput sama bis, terus kita ke universitasnya itu sekitar jam 8 atau jam 9. Nah aku sebelum itu tuh aku sempetin jalan-jalan dulu gitu, kayak jam 7:30 aku keluar terus jalan, terus tuh pas aku nyebrang tuh benar-benar orang tuh kerumunan pada nyebrang semua gitu loh. Iya, kayak kendaraannya berhenti semua. Kalau di Jogja kan agak sulit sih kalau menurut aku buat nyebrang karena di satu sisi misal ini berhenti, yang di sebelah sana tuh kadang masih jalan kendaraannya gitu loh. Jadi kalau di sana enak banget buat jalan kaki, terus buat bersepeda. Di sana juga nggak ada motor, paling
cuman untuk delivery aja, kayak delivery makanan atau apa gitu. Dan juga ada sih kayak pengalaman lucu gitu, pas aku ke itu mau jalan-jalan malam sama teman-temanku, sama teman Korea juga, kan kita pas itu mau ke Hangang River, ke Sungai Han. Nah itu pas kita jalan tuh ada sekerumunan orang yang lagi syuting drakor gitu loh. Jadi kita ngelewatin kerumunan orang yang lagi syuting drakor. Jadi kayak, oh ternyata gitu, lagi syuting, kayak pengalaman baru sih gitu. Terus habis itu apa lagi ya? Oh ya, terkait dengan itu budaya ambisnya, menurutku juga kayak, iya sih orang sana ambis-ambis. Sampai aku juga jadi keikutan. Pas kelompokku, di situ kan kelompokku berasal dari negara Vietnam sama Laos. Jadi kita tuh pas mau mempersiapkan presentasi dari sore, kita tuh kan pulang ke hotel dulu sekitar jam 7 atau jam 8. Terus kita lanjut nyiapin presentasi sampai jam 12 malam itu di kamar hotelku. Dan itu benar-benar kayak kita kerja keras buat mempersiapkan presentasi itu, dan besoknya jam 6 pagi kita latihan presentasi di gym. Oh di iya, gym lantai di gym paling aja atas. tetap ini ya latihan presentasi. Iya, iya. Terus pas itu kan kita lagi di ruang gym, terus ada orang masuk, terus akhirnya kita keluar latihan di luar gitu. Jadi kayak dimanapun waktunya, terus apa dimanapun tempatnya kayak tetap disempetin buat latihan gitu. Berarti emang di sana tuh nggak hanya belajar, nggak hanya latihan terus, tapi kalian juga ada main-mainnya gitu ya. Tapi kayak itu ada jadwalnya gitu nggak sih, atau kayak full gitu dari pagi sampai sore gitu kalian belajar gitu? Gimana? Iya, kalau itu dari pagi sampai dari sarapan itu nanti kita ada jadwalnya juga, terus sampai dijemput di hotel sama pihak kampusnya jam berapa itu udah ada, sampai nanti bahkan sampai makan malam juga kita udah ada jadwal gitu. Nah untuk free time-nya baru tuh setelah jam makan malam sekitar jam 7, jam 8 baru kita bisa keluar kayak ke jalan-jalan kemana gitu, bebas jalan-jalan. Oh kakaknya juga sama gitu, kayak peraturannya sama gitu ya? Iya sama. Nah oke. Iya, jadi setelah kita kegiatan di kampus selesai, terus makan malam itu udah free, dibebasin mau kemana aja gitu. Jadi kayak ada yang jalan-jalan misalnya ke Myeongdong atau ke Namsan Tower atau ke Itaewon, jadi tuh bebas aja. Yang penting pulang ke hotel tuh mungkin sebelum jam 12 ya, terus tidur, terus besoknya lanjut kegiatan lagi gitu sih. Nah mungkin terakhir banget nih, tadi kan kita udah cerita banyak banget nih dari kayak awal pendaftaran, terus kayak selama di sananya tuh gimana. Nah ini mungkin terakhir ini kan Evelyn juga bakal buka lagi gitu. Nah mungkin dari kakak-kakak ini yang udah sempat mencicipi pengalaman studi di Korea ini, boleh kasih pesan nggak buat teman-teman yang mau daftar gitu? Oke, boleh banget. Jadi buat teman-teman yang mau daftar, khususnya buat mahasiswa-mahasiswi perempuan yang memang tertarik untuk ngikutin kegiatan ini, daftar aja, jangan takut. Walaupun mungkin awalnya tuh kayak nakutin gitu ya, mungkin kayak kok full bahasa Inggris dan lain sebagainya, tapi trust me, ini tuh kegiatannya worth it banget untuk diikutin, dan kalian bakal dapet insight dan skill-skill yang memang kalian belum pernah dapetin di UGM ataupun di tempat lainnya gitu. Jadi daftar aja gitu. Makasih. Kalau pesan dari aku, just do it. Bener kata Mbak Destia tadi, daftar aja. Terus jangan lupa pantengin Instagram Pika UGM atau dari email UGM juga. Biasanya diumumin dari email atau Instagram. Terus daftar aja. Iya sih, sama. Apalagi mungkin buat maba yang pengen mencari pengalaman baru. Aku dulu juga awalnya kan maba, terus itu semester 2 peralihan ke semester 3. Jadi aku kayak lihat di email langsung tanpa pikir panjang langsung daftar aja. Dan juga untuk yang bahasa Inggris itu tuh nggak pakai sertifikat apapun ya teman-teman. Jadi nggak usah khawatir, itu cuman ada dikasih kayak skala gitu di formulirnya. Jadi tanpa ada TOEFL atau IELTS atau DET. Jadi kayak ya udah daftar aja. Yang penting ada basic sedikit bahasa Inggrisnya itu nggak apa-apa banget gitu. Oke, terima kasih ya Kak Destia, Kak Yuni, dan juga Kak Naswa udah hadir di sini. Buat teman-teman yang lain, jangan lupa buat daftar Epling ya. Kita dadah-dadah dulu kamera. See you. Kamsahamnida. Annyeong.